kemarin Abang agak berseteru dengan Rocky Gerung Bang ya. Saya sedikit nonton cuplikannya beberapa. Tapi Bang yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih Bang yang bikin Bang Sil itu tanda kutip terpancing berdiri gitu. Ya, Bagian mananya yang Abang ini kayak nggak bisa nih gitu bagian. Gimana Bang Sil? ya, pertama saya tentunya minta maaf ya kepada masyarakat bahwa ada situasi yang agak kurang mengenakan dan memang nggak patut juga dicontoh oleh kita semua. Tapi intinya bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya membalas ya, membalas apa yang dilakukan saudara Rocky Gerung. Pertama tentunya ke diri saya sendiri. Ya, saya merasa terhina, merasa difitnah, terus merasa apa ya, dan juga saya mewakili selama ini orang-orang yang selalu direndahkan, difitnah oleh saudara Rocky Gerung. Itu banyak juga ya para guru besar, akademisi, ya kan, terus para pakar, termasuk mahasiswa juga pernah dibilang dung tol gitu loh, termasuk Presiden Jokowi, ya kan, yang dibilangin tol bangsa. Jadi kembali lagi itu saya juga mengatakan akhirnya karena dia membilang saya penjilat terus bodoh, saya akhirnya mengatakan bahwa dia yang bodoh dan juga dia yang bangsa. Jadi kan sebenarnya itu saya mengembalikan kata-kata dari saudara Rocky Gerung. Karena apabila saya tidak membalas saat itu, saya merasa saya akan seperti, jadi saya pernah dalam satu sesi acara juga ada beberapa teman ya, senior lah sebenarnya, ada profesor doktor sama ada tokoh pengamat politik yang cukup terkenal itu pernah juga dibilang dung tol, dan mereka tidak membalas gitu. Hanya saya melihat dari ekspresi wajahnya itu kayaknya mereka hancur hati ya. Dan menurut saya ini tidak bagus karena mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan ketika saya udah sebenarnya kalau bilang terpancing juga tidak. Bukan. Tapi saya sudah mempersiapkan apabila Rocky Gerung mengatakan saya tolol, bodoh atau bangsa atau penjilat, saya akan balas itu. Gitu. Karena saya tidak mau juga kalau saya nggak balas benar-benar saya kelihatan bodoh banget. Gitu loh. Jadi Padahal ini aksi reaksi. ya, kalau mau ngomong kan juga saya sekolah dulu masih kecil-kecil juga juara terus ya, juara 1 lagi gitu loh. Tapi itu menurut saya itu mewakili ya juga kayak Pak Jokowi, seorang yang sampai saat ini saya belum pernah tahu beliau melakukan korupsi atau menggunakan fasilitas negara, terus melakukan abuse of power dalam hal apapun. Karena saya pernah berdiskusi, berdebat dengan teman-teman ya, mulai dari Rocky Gerung sendiri, Adiana Pitupulu, terus Refli Harun, terus Faisal Assegaf. Saya tanya mana buktinya, mereka sampai hari ini pun belum pernah memberikan bukti-bukti yang konkret. Sedangkan menurut saya ya hidup ini nggak bisa hanya sekedar framing atau opini. Ya kan, bangsa ini kan dibangun, kita bernegara itu ada konstitusi, ada undang-undang yang harus kita patuhi, itu dulu. Gitu loh, bukan katanya. Bahkan kemarin Pak Prabowo bilang orang-orang ini ya itu lebih tahu dari Pak Prabowo sendiri. Ya kan, mereka bilang Pak Prabowo sama Pak Jokowi nggak cocok lah. Pak Prabowo sendiri sampai heran kok mereka lebih Prabowo dari Pak Prabowo gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, memang saudara Rocky Gerung ini ya kalau saya bilang memang pengecut ya. Karena gini Bang, sebenarnya nggak bagus juga nih kata-kata, tapi harus saya alamatkan ke dia. Karena kan dia juga mengatakan orang segala macam lah, fitnah, ya kan, menghina orang, ya kan. Kenapa? Waktu itu saya sebelum acara di Bang Aiman kemarin di iNews, saya ada pernah acara dengan Bang Karni Ilyas di ILC. Di situ Rocky Gerung memfitnah Pak Jokowi yang akan menguasai IKN bersama anaknya Gibran dan cucunya Yan Etes.
Oke. Ini kan sangat amat ngawur ini. Masa cucunya mau menguasai IKN gitu loh. Tapi Iya kan? mungkin ini, sorry Bang, saya potong. Ya. Tapi mungkin ini bentuk, karena kita harus cover Iya, both nggak side apa-apa. sebagai jurnalis ya, kagak Rocky Gerungnya Nggak ya. apa-apa. Yang Abang sebut tadi mungkin itu sebagai kritik dari Rocky Gerung terhadap pemerintahan lah. Dalam hal ini dan turunannya Jokowi terus dan lain sebagainya. Benar, kalau kritik yang membangun, terus kritik yang tidak menghina, memfitnah, wah bagus sekali. Siapapun Oke. pasti Poinnya akan di mau. situ ya. Saya pun akan mau dikritik gitu loh, ya kan? Iya. Tapi kan masalahnya ini kan fitnah. Makanya saya bilang tadi dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama anak dan cucunya, ya kan? Berarti kejadian yang akan datang dia sudah bisa meramalkan nih, ya kan? Nah, terus yang kedua, Rocky Gerung mengatakan Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan Golkar karena dia iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega yang ketika purna tugas mempunyai partai. Masih punya partai. Jadi saya tanya ke saudara Rocky, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui keadaan masa depan, ya kan, yang akan terjadi, dan yang kedua tahu gitu loh suasana hati orang, iri hati kah, suka kah, benci, dan dia nggak bisa menjawab gitu loh. Makanya kalau mau bilang dia bilang orang dungu, ya dia yang dungu gitu, dia nggak bisa menjawab, akhirnya dia kabur, keluar dari arena bang. Sedangkan di situ masih ada Karni Ilyas yang senior, ada Pak Muhammad Sobari, Oke. terus ada Profesor, pokoknya yang senior lah. Berarti yang di Aiman itu pertemuan kedua. Kedua, ya. Oh, sebelumnya pernah kenal sama Bang Rocky Gerung ini? Sebelum di LC itu? Enggak terlalu kenal. Jadi baru ketemu di... Ya, Oke, di oke.